bayangkan rekan-rekan sekalian, ya sesuatu yang menurut saya juga impossible. Ilmu ini yang saya dalami tidak ada pengakuan dari siapapun, bahkan menganggap bahwa ilmu ini ilmu sesat gitu kan. Ilmu yang di mana-mana disebut sesat katanya gitu kan. Di lingkungan saya dimanapun. Tapi ketika saya tidak berhenti bergerak terus membuktikan satu persatu gitu kan. Bahkan saya berawal dari dendam saya, rekan-rekan sekalian. Nah, dimulai dari situ gitu. Saya akan membuktikan bahwa ilmu ini harus ada bukti pada diri saya. Kalau saya berpikir siapa yang harus saya uswah ya gitu kan. Bapak udah nggak ada gitu kan. Kemudian juga guru-guru juga sudah nggak ada. Dan saya mempunyai dendam tersendiri dengan apa yang saya gerakan rekan-rekan sekalian. Itulah yang disebut saya dendam berstruktur itu. Jadi ketika orang mengatakan bahwa Anda nggak bakalan kebagian, ngimpi mana kan gitu, halusinasi mana makan gitu. Jadi mana emang ngahayal kan gitu, bisa bisa berhasil di sini. Saya buktikan satu persatu rekan-rekan sekalian ya. Dan kalau disebut saya berdarah berdarah enggak juga ya. Kalau berkeringat mah ya we gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Saya aplikasi berkeringat ya wajar bener nggak? Saya aplikasi berkeringat ya wajar, berarti menandakan bahwa badan saya sehat. Kebayang kalau Anda aplikasi, Anda nggak berkeringat, berarti badan Anda sedang kurang ajar gitu, rekan-rekan sekalian. Anda aplikasi, apakah Anda orasi, memberikan satu motivasi, ataupun Anda sedang aplikasi terapi, ya berkeringat wajar, rekan-rekan sekalian. Ya. Itu menandakan bahwa kita itu sehat. Kalau disebut berdarah-darah di ilmu itu enggak, di ilmu ini enggak ada yang berdarah-darah ya. Yang berdarah-darah itu adalah ketika kita sudah terjerembab dengan masalah kita. Masalah dengan pasangan kita, masalah dengan anak kita, masalah dengan tetangga kita, masalah dengan yang seperti itu. Dan sebetulnya baik-baik saja dengan ilmu ini ketika diamalkan ya menghasilkan. Menghasilkan kebaikan, menghasilkan finansial. Ngan lamun kepala udah banyak gaangnya, begitu rekan-rekan sekalian. Tahu gaang rekan-rekan sekalian ya? Kalau kepala sudah banyak uletnya nih, di dalam otaknya udah banyak ulet, nah itu baru biasanya tuh ngojot kalau Pak Haji Ujang bilang mah gitu. Jadi sebetulnya dengan aplikasi GM ini nggak harus berdarah-darah juga rekan-rekan sekalian. Asal terus lakukan dimulai dari orang dekat, dari kenalan kita, terus lakukan, terus perkenalkan ya. Dengan ilmu ini selalu menghasilkan ya. Tapi kenapa dengan ilmu ini kurang menghasilkan? Awas, hati-hati berarti bahwa otak kita itu sedang tidak benar kan gitu. Karena dengan ilmu ini nggak ada masalah, masalahnya apa gitu. Ketika dilakukan, diaplikasikan ada yang terasa, ada kebaikan ya. Ada paling tidak dia mempunyai harapan, orang mempunyai harapan ya. Orang mempunyai harapan, orang kemudian terbangkit kembali semangatnya. Terbangkit kembali antusiasnya dengan kita menerangkan empat pola, orang itu akan terbangkit semangatnya. Dan kita sudah memberikan satu anugerah yang besar di kehidupan ini. Apa coba anugerah terbesar? Harapan rekan-rekan sekalian ya. Karena ketika seseorang sudah tidak mempunyai harapan, maka ya tidak ada sedetik pun itu napas yang akan ada pada dirinya. Bisa ngegantung sorangan, bisa ngelebekin sorangan, kan gitu ya. Kalau orang sudah tidak mempunyai harapan. Kebayang rekan-rekan sekalian, dengan jalan ilmu ini, kita sudah memberikan kemuliaan pada banyak orang. Apa? Memberikan harapan yang jelas. Karena kekuatan itu ada pada dirinya, ada pada setiap orang. Tinggal kita munculkan kan gitu. Jadi dengan ilmu ini, orang-orang yang beraplikasi dengan ilmu ini selalu menghasilkan. Tapi kenapa tidak menghasilkan? Tidak menghasilkan mata sirana ya gaangan biasa nanti gitu. Rekan-rekan sekalian ya. Ketika otaknya itu sedang terganggu, maka apapun tidak akan pernah menjadi energi dan dimensi. Ya, begitu rekan-rekan sekalian. Ya, jadi dari testimoni-testimoni yang barusan dikemukakan oleh rekan-rekan yang barusan testimoni, itu sebetulnya saya sangat istimewa ya dari mulai Pak Ujang, kemudian Bu Tati dan Pak Iim dan rekan-rekan yang lain saya yakin ya dari Bu Epa tadi Bu Bidan Epa semuanya tidak ada masalah ya apalagi kalau kita memperangkati keprofesionalan kita ingat bahwa kita bukan pegawai rekan-rekan sekalian ya kita tinggal melayakkan diri tinggal adjustment menjadi seorang profesional dari mana kita melayakkan dirinya dari tulisan, dari semu, sora, sapagawena.
dari tulisan bagaimana kita menyikapi tulisan, ada orang yang bertanya, ada jaringan yang bertanya, ada orang yang mengeluh dan lain sebagainya, bagaimana menyikapi dengan tulisan kita. Yang kedua, dengan sorak, bagaimana ketika ada orang yang ngeluh, ada orang yang lain, sehingga suara kita itu, intonasi suara kita itu bisa membuat harapan kembali, ya, menumbuhkan harapan kembali, kan gitu ya, bagi orang-orang yang dekat, ataupun bagi PJA atau siapapun yang kemudian semu, bagaimana kita itu memprofesionalkan diri dengan semu kita itu sama dengan gestur kita, mimik muka kita, kemudian penampilan kita, ya, ketika kita jalan, aduh menisengit feromon gitu ya, ketika kita juga tersenyum, meninggis deng deleun gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah itu dari semu kita tunjukkan. Dan sapagawena ini adalah pekerjaan kita yang kita lakukan benar-benar profesional, dari mulai kita pemeriksaan awal, pemeriksaan organ tubuh, kemudian kita memeriksa fisiodetek dan psikodetek gitu kan. Nah kita tunjukkan seseorang yang profesional dan nggak usah capek juga dan nggak berdarah-darah di sini mah gitu. Tinggal Anda serius saja rekan-rekan sekalian ya dengan keilmuan ini, karena sudah jelas apanya. Coba mau tidak jelas di sebelah mananya ya. Marketnya ada, berarti kan gitu ya. Barangnya ada, ilmunya ada, uswahnya ada, caranya ada, kan gitu ya. Analitiknya juga ada dari keilmuan, dari pendidikan dan manapun juga. Yang paling jelas adalah bagaimana kita memberikan semangat pada diri kita. Kita perbaiki dengan pikiran dan perasaan kita. Nah itu yang akan membawa kita kepada sebuah perubahan yang besar. Mungkin itu Mas Roni, kayaknya yang pada sesi ini mungkin hanya saya yang pesan yang paling dalam itu adalah kita sekalian harus memahami bahwa dari mana kita dan sekarang sudah di mana kita gitu. Kita sekarang sudah di satu wadah di mana orang-orangnya itu yang harus profesional, menunjukkan keprofesionalan kita dari tulisan, sorak, semu, sapagawena kan gitu. Nah itu yang harus kita tunjukkan. Nah dari situ baru rekan-rekan sekalian kita memulai nih bagaimana perencanaan yang baik sehingga perencanaan itu sesuai dengan nanti objektivitasnya. Bagaimana juga pengorganisiran yang baik supaya setiap orang yang kita ajak kemudian kita tangani itu mempunyai, dia merasa untung dan kita juga untung gitu kan. Kemudian bagaimana kita juga mengadakan pengawasan supaya tidak beranjak ke orang lain, supaya orang tetap ada di tubuh kita kan gitu ya. Sehingga kita diakhiri dengan nanti evaluasi kan gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita memanage yang baik ya, dari mulai aplikasi, bagaimana kita percepatan dalam jaringan. Nah, itu akan kita bahas di nanti sesi selanjutnya rekan-rekan sekalian. Stay tune terus ya di coaching ini, karena akan banyak lonjakan-lonjakan yang istimewa rekan-rekan sekalian di coaching selanjutnya. Yang paling harus Anda lakukan adalah Anda bertahan dan lakukan ilmu ini. Karena ilmu ini adalah ilmu terapan, bukan hanya ilmu konsepsi. Ya, ilmu ini Anda akan merasakan keajaiban dari ilmu ini ketika Anda aplikasi. Anda merasakan keistimewaan diri Anda ketika Anda melakukan ilmu ini. Anda akan berwujud, impian dan cita-cita Anda akan berwujud menjadi kenyataan ketika Anda terus melakukan keprofesionalan di keilmuan ini. Nah, berarti kan intinya ilmu terapan, ilmu yang harus kita terapkan. Itulah nabawa datala raksa jasa. Oke, ya itu ya rekan-rekan sekalian. Dan sekali lagi di pertemuan nanti rekan-rekan sekalian, di pertemuan 12 itu akan agak beda rekan-rekan sekalian ya. Jadi nanti di pertemuan 12 akan ada reward ya yang saya kasihkan langsung berupa uang tunai dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga ada dinernya rekan-rekan sekalian ya. Dinner bersama saya dan keluarga mungkin, dan nanti ketua koordinat ya, di satu tempat yang itu saya yakin itu akan istimewa ya. Dan mungkin nanti kita akan talk show rekan-rekan sekalian ya, storytelling
from minus to hero, dari orang-orang yang minus asalnya menjadi seorang pahlawan yang layak diperhitungkan. Mungkin itu Mas Roni yang bisa saya sampaikan kepada Oke. rekan sekalian untuk sharing ya. Ini hanya sharing. Saya tidak merasa lebih baik ya rekan-rekan sekalian karena pada jam sekarang itu adalah jam kapasitas saya diberi kesempatan untuk sharing kepada rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan ya. Semoga rekan-rekan sekalian juga selalu diberkahkan, diberi kemauan, kemampuan, dan kenyataan di dalam setiap impian dan cita-citanya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Terima kasih atas semua pengorbanan rekan-rekan sekalian. Orang-orang yang mengikuti coaching saat ini adalah orang-orang yang layak dapat bintang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.